toleransi kita baik itu di pendidikan, pekerjaan, usia, dan uang, janganlah dijadikan egoisme kita yang lebih utama. Jangan egosentris gitu ya. Tapi toleransi itu adalah merendahkan egomu sendiri untuk menghargai satu sama yang lain, membantu sama yang lain. Apapun suku, lebih merangkul gitu ya, lebih merangkul dan mengayomi. Budayanya, rasnya, tidak masalah. Karena seperti yang saya kutip tadi dari buku Henry Manampiring, kita ini makhluk dunia. Iya. Jadi gimana tuh kalau Prima menempatkan sikap toleransi dengan budaya asing yang masuk ke sini? Kalau saran saya sih, cukuplah toleransinya itu sekedar untuk mengetahui budayanya. Untuk memiliki wawasan global gitu ya. Mengetahuinya saja. Tapi kalau untuk mengadopsi jadi dan untuk diikuti, sebaiknya kembalilah ke budaya kita. Karena yang saya sayangkan di budaya kita ini juga lama perlahan dan lambat perlahan sudah mulai luntur. Mulai luntur ya. Iya. Kita aja kalau saya aja ya mengakui untuk kita yang tinggal di Angkola ini sudah semakin sedikit orang yang mengetahui. Prima masih ingat gak sih aksara tulak-tulak? Pernah yang Ahamanarata yang gitu ya. Tapi sekarang udah makin gak ada kan. Nulisnya saya udah nggak tahu lagi. Apalagi kita aja udah nggak tahu bagaimana yang dibawa kita nanti kan ya. Bakalan makin kehilangan jati diri jatuhnya nanti. Dan yang paling bermasalah nanti ketika ada yang tahu diambil oleh negara lain, baru kita sibuk mengklaim, "Woi, itu punya kami." Jadi padahal kesalahannya itu ada di kita sendiri loh. Kita tidak menjaganya, kita tidak melestarikannya, dan setelah dicaplok oleh negara lain. Soal batik gimana tuh? Tapi kan negara tetangga mencaplok. Iya. Gimana tuh? Kalau Prima beranggapannya gimana? Sebenarnya yang paling saya tekankan itu kita tidak menjaganya. Syukurlah setelah itu ada program melakukan ada Hari Batik Nasional, dan setelah itu dicetuskan Hari Batik Nasional. Kemudian di perkantoran juga sudah dimulai diwajibkan dan bahkan untuk mengenakan batik. Dan mungkin adanya industri-industri yang sudah bergerak di bidang yang berkaitan dengan batik itu sendiri. Apalagi saya lihat sekarang batik bukan hanya sekedar di kain, udah bisa digabung dengan fashion mode tas, ada di casing HP bahkan sudah mulai demi pengenalan budaya ini. Yang paling utama jangan mencaci maki. Pasti ada titik temu apabila dilakukan komunikasi yang baik. Iya, gitu ya. Saat ada dua pihak yang berseteru, yang saya ketahui penyelesaian terbaik adalah melakukan komunikasi. Mediasi gitu ya. Mediasi. Tentu apabila memang itu milik kita pasti ada sejarahnya dong. Iya. Kita kan pasti ada. Pasti Prima juga pernah makan lengkuas, kira itu daging. Itu harus diceritakan juga mungkin ya kan. Iya dong. Pernah ngalamin kan? Pernah kan? Kok sama ya gitu kan? Sama ya. Ini dagingnya besar, udah yang ini aja rupanya lengkuas. Gitu ya, praktek toleransinya harus tetap kita jalanin. Kalau sekarang kan gini juga ya, yang ada tuh soal masalah pendidikan anak-anak. Ini kan sudah kita ada di masalah COVID-19 ini udah 2 tahun lah ya, OTW 2 tahun ya. On the way untuk 2 tahun. Nah terus gimana tuh kita mempraktekkan sikap toleransi kita untuk masalah pendidikan yang ada sekarang? Yang paling utama juga saya lihat dari COVID-19 ini ya, apalagi pendidikan secara daring ya, online satu di media ya. Yang utama sih toleransinya bergerak di tolong menolongnya dulu lah. Karena banyak yang kita sesalkan dan mungkin juga pasti ya bermasalah di kondisi biaya juga ya. Banyak orang tua yang sempat mencuri seperti itu hanya demi smartphone. Kemungkinan ya di luar sana. Jadi toleransi yang saya tahu lah untuk pendidikannya ini adalah kita bantulah dulu apabila memang ada satu keluarga yang berkebutuhan dan yang satu lagi masih sangat kekurangan, bolehlah di situ yang kita tekankan, disisihkan dan dibantu gitu maksudnya ya. Walaupun tidak tercukupi lah misalkan, tapi adalah sikap toleransi kita membantu. Udah diajarin loh, apalagi kita yang di umat muslim ini udah diajarin dengan yang namanya zakat ya kan. Iya, zakat, membangun umat loh. Seberapa banyak pun harta kamu wajib kamu keluarkan. Wajib dikeluarin. Apalagi kita yang muslim nih, teman-teman ngobrol juga mungkin tahu ya yang muslim
Nah kita ini juga kan ada tuh zakat fitrahnya, ada zakat malnya juga ada. Ya kenapa enggak kita berikan itu kita keluarin dong. Toh juga di luar sana banyak kan orang-orang yang berkecukupan, yang bisa bekerja, dan ada juga keluarga kita mungkin yang nggak bisa bekerja, kenapa nggak dibantu gitu kan. Padahal di masa pandemi masih banyak orang-orang kaya loh, sangat banyak loh. Kalau di ini ya, di berita-berita malahan dikatakan ada orang kaya baru gitu. Bukan, ada orang ataupun mafia-mafia yang diuntungkan dengan adanya pandemi. Di berita-berita kan ya. Nah itu yang tapi bergerak, untuk apalagi yang bergerak di bidang online otomatis pasti diuntungkan loh. Bisa jadi ya, diuntungkan yang kerjanya itu dari online. Apalagi yang unik terakhir di 2020 kemarin, saya lupa majalahnya yang terkenal juga dalam kancah internasional sebagai People of the Year itu biasanya kan yang kita kenal adalah tokoh ya, penggerak orang-orang yang diangkat gitu siapa? Ya. Yang punya Zoom. Zoom meeting itu di mana-mana sekarang malahan pakai Zoom semua kan untuk pertemuan. People of the Year itu yang punya Zoom loh. Padahal sebelumnya Zoom itu kemana? Kita nggak tahu. Apa Zoom ini? Zoom paling ini ya kan memperbesar sesuatu. Padahal setelah keluar pandemi ini, wah bisnisnya naik drastis. Padahal aplikasi sejenis juga ada kan ya? Iya, tapi yang Zoom ini memang luar biasa. Luar biasa sekali ya untuk digunakan orang-orang dan menggunakannya juga mudah ya, relatif mudah dan tidak terlalu banyak hal yang harus dipusingkan kalau kita menggunakan Zoom ini kan ya. Gitu ya kalau Prima beranggapan soal toleransi ya. Enak nggak sih kalau kita aplikasikan toleransi itu? Kalau Prima sendiri dari yang Prima alamin nih? Sangat wajar lah dan sangat enak lah kalau kita ingin mengaplikasikan toleransi ya. Karena disitulah kita belajar bagaimana kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau secara hidup lah ya kan. Kalau toleransi tidak diciptakan, mana enak lah. Gimana sih kita ego kita yang kita mainkan, apalagi sekarang di masa pandemi, kita hanya untuk hidup sendiri kan, untuk mementingkan diri sendiri aja gitu ya. Saya rasa sangat disayangkan. Karena kita lihat ke depannya bahwa memang apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari ada peran orang lain di dalamnya. Meskipun kita bilang ini karya saya, gitu ini karya saya. Ini yang coba dulu gitu. Anda misal lah sebagai content creator, buat satu video yang amazing, yang gitu, wow gitu ya. Coba pikirin lagi ke belakang, Anda beli kamera Anda pasti ada orang lain yang jual. Anda mungkin beli softwarenya, pasti ada orang lain yang buat. Secara gitu tidak langsung itu kan ada makna toleransi di dalamnya. Hubungan satu dengan yang lain, saling menghargai satu sama yang lain. Makanya oleh karena itu saya tekankan toleransi kita, baik itu di pendidikan, pekerjaan, usia, dan uang, janganlah dijadikan egoisme kita yang lebih utama. Jangan egosentris gitu ya. Tapi toleransi itu adalah merendahkan egomu sendiri untuk menghargai satu sama yang lain, membantu sama yang lain. Apapun suku, lebih merangkul gitu ya, lebih merangkul dan mengayomi. Budayanya, rasnya, tidak masalah. Karena seperti yang saya kutip tadi dari buku Henry Manampiring, kita ini makhluk dunia. Jangan bersifat langit ya. Jangan bersifat langit. Asik juga tuh. Ya kan namanya juga kita manusia ya, dan makhluk sosial, dan memang harus bersikap sosial dong. Jangan bersikap Tuhan. Jangan wow, kamu salah, kamu ini. Jangan secepat itu kan ya. Kenapa enggak kita berikan pengertian dulu kan? Karena Indonesia juga sekarang terlalu banyak orang pintar. Untuk mendengarkan itu jarang ya orang-orang yang mau mendengar. Ada pepatah sih yang saya dengar. tuh? Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Nggak tahu ya. Udahlah. Tapi berani jujur hebat. Berani jujur hebat. Berani jujur hebat ya. Iya dong. Jangan bohong-bohong lah ya. Gak boleh lah bohong. Ngapain kita bohong-bohong? Fitrahnya manusia itu berkata jujur. Tapi si Fitrah sering bohong. Fitrah siapa nih? Wah,
Gitu ya kalau soal toleransi ya. Terima kasih nih Primuda, kita udah banyak ngobrol soal toleransi, kita udah ya cicat lah soalan toleransi ini. Mungkin berikutnya kalau ada hal yang bisa kita diskusiin lagi lah ya. Siap. Terima kasih sekali Prima, dan ya sampai jumpa dengan teman-teman ngobrol semuanya. Kalau teman-teman pengen sesuatu hal yang ingin kita diskusikan, ya kirimin aja ke kita ya. Bisa lewat email ataupun kolom DM Instagram atau dari kolom chat. Silahkan aja di komentar juga, silahkan dibuat biar nanti kita obrolin bareng-bareng lah ya. Kalau mau nimbrung juga bisa. Terima kasih sekali dan sampai jumpa sekali lagi untuk teman-teman dan Prima juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.